itu tuh ada yang surat izin mengetahui bahwasannya kakak jadi fasilitator. Nah, sebenarnya di situ menjadi peserta diseminasi juga kakak. Ada yang sudah ngumpul tapi ada yang salah itu kak. Ayo Sul, bumi ayo kak hujan lebat, lagi mati lampu kan dem, tak milu zoom lagi. Ada kalau hujan main, tapi angin dekatnya. Kalau hujan lebatnya, angin boleh. Oke, kita butuh kak ya. Ini sudah saya rekod enggak? Nah, permintaan kak. Foto awal dan foto akhir kegiatan nanti kita kak. Nah, kira-kira masih kakak masih utuh nggak sampai akhir? Oke ya. Mau gaya seperti apa kak? Tangannya atau biasa aja? Ya, Jangan dua. Jangan dua. Satu dua jangan. Normal lah. Jangan. Bahaya. Cecep buah. Ya. Ikan kak. Kapan tiga kau udah kasih itu? Tidak ada dua. Tidak ada. Jadi tiga ini melambangkan 8 juga. Tiga kaki kalau tiga pula ujung kak. 3 pula. Gubernur tiga kak. Nah iya jangan kak. Lagi situ pula. Boleh bebas kak ya. Oke, ini 3 kak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sekali lagi kak. Oke, kak. Saya minta on cam aja kak, biar kita lebih aktif lagi kak. Oke kakak, kita mulai ya. Saya akan share screen atau menampilkan PPT-nya yang akan kita bahas pada siang hari ini kak. Gimana kak persiapannya untuk hari Minggu yang inap? Yang jelas yang inap tuh biasanya banyak persiapan kak ya. Banyak persiapan kami yang jauh-jauh ini. Iya kak. Untuk surat izin yang izin SMK, dulu. SMA belum ada informasi ya Kak Joko? Yo, belum tuh kak. Jadi kayak mana lah kami itu kalau dari provinsi itu dia biasa langsung ke tim BGP itu kak. Jadi kakak tinggal nunggu aja kak. Oh jadi kami yang dari SMA ini langsung berangkat saja ke Sekayu gitu ya, nggak usah ngurus untuk surat izin ya? Enggak. Oke, terima kasih. Tapi nanti kalau ada di share surat izinnya untuk yang provinsi akan saya share lagi di grup pak. Oke siap Kak Joko, terima kasih. Baik. Belum tampil kak ya di layarnya kak? Belum. Ya sebelum memasuki saya ingatkan kembali ke kakak yang masih ada tugas yang belum diselesaikan dari modul 1, modul 2 itu penguploadan video ya kak, untuk proses pembelajarannya dan modul ajarnya. Saya harap ketika nanti kita tatap muka kakak sudah menyelesaikannya. Kak izin kak, mau nanya kak, yang untuk ngupload video itu di
Nomor berapa Pak ya? Di YouTube. Di 21 titik apa tuh? 21 titik B kayak. B1 Kak. 21 titik Ya, B1. B1. Ya Kak. Itu ada yang menyalin apa? Linknya itu di kolom komentar bisa juga Kak itu. Jadi kolom komentar di bawah yang ada tuh bukan di Ya. webnya, nah bisa juga tuh Kak. Yang penting ada modul ajar, ada link videonya yang Kakak sudah di YouTube Kak. Belum tampil juga Kak ya. Baik Kak, sudah tampil Kak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Salam sehat, salam PJOK, salam BKG, PJOK Desimasi 2024. Oke, baik kakak-kakak, siang hari ini kita akan melaksanakan GMAT 2.1 untuk pertemuan yang ketiga. Nah, untuk pertemuan menjelang luring Kak, pertemuan terakhir menjelang luring. Nah, di sini untuk modul 2.1 ini, pertemuan yang ketiga ini kita ada 2 jam pelajaran, yang mana nanti di sini akan kita untuk penguat lagi dalam pembelajaran geraknya Kak. Dari 2.1 pertemuan pertama, 2.1 pertemuan kedua. Oke, Kak Junaidi, tidak apa-apa Kak Junaidi. Oke, kakak-kakak, sebelum kita memasuki pembelajaran, nah seperti biasa Kak, saya minta perwakilan dari kakak-kakak untuk memimpin doa agar kegiatan siang kita hari ini berjalan lancar. Oke kakak-kakak, boleh Kak? Kak Lukman, boleh Kak? Belum pernah nih Kak Lukman nih. Baiklah, sebelum memulai aktivitas pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Lukman telah memimpin Ya Kak. doa pada kesempatan siang hari ini. Oke kakak-kakak, selanjutnya saya akan membacakan kesepakatan bersama kesepakatan kelas. Seperti biasa saya akan mengulanginya lagi. Yang pertama, menyalakan kamera yang sudah kakak-kakak lakukan.
mematikan mikrofon, ya, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat. Nah, ini saya tekankan lagi Kak, kita hari ini ada board, 3 board lagi atau 3 kelompok yang akan membahas tentang pembelajaran gerak. Nah, seperti pertemuan kedua kemarin Kak. Jadi di pertemuan kedua kemarin kita sudah saya bagikan link. Nah, itu ada beberapa kelompok seperti kelompok 3 dan kelompok 2 kemarin yang sempat mengerjakan dan menampilkan kelompok 3 ya, kelompok Pak Septriadi kemarin kalau nggak salah untuk pertemuan yang kedua itu sudah bisa menampilkan. Nah, saya harap di sini nanti 3 kelompok yang saya bagikan nanti kita sama-sama diskusi akan mempresentasikan setiap kegiatannya Kak. Jadi saya minta memaksimalkan fitur ini, Kakak ada perwakilan dari kelompoknya yang menggunakan laptop dan nanti akan di share screen atau ditampilkan di layar untuk kita bersama-sama membahas, kemudian kita umpan balik, kita presentasikan dari hasil diskusi kakak-kakak. Oke kakak-kakak, sekarang memasuki modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini ya Kak ya, yang sudah kita bahas kemarin, yang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada 9 item ya Kak ya, ada 9 aspek yang kita pelajari, ada tujuan pembelajaran sampai ke 9 aspek keselamatan. Kemudian pembelajaran 1 dan 2, sini konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Di sini 2 jam pembelajaran untuk pada siang hari ini, modul hari ini Kak. Di sini yang ketiga, selanjutnya halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita hari ini, peserta kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, seperti itu Kak, yang saya sebutkan tadi. Nanti kakak bisa berdiskusi bersama teman-teman kakak di board atau di kelompok yang sudah dibagi nanti. Kemudian nanti kakak presentasikan, kemudian kita sama-sama umpan balik atau tanya jawab Kak. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi bagi kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, kakak-kakak. Ya, Kak ya. Kemudian agenda kita hari ini, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang pertama, Kak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga, refleksi. Oke. Jadi nanti penyajian tugas gerak itu kakak-kakak akan menyajikan dalam bentuk kelompok itu Kak. Kemudian berbagi referensi, nah itu berbagi, jadi nanti kita saling tanya jawab setelah kegiatan diskusi selesai. Jadi ada waktu yang saya berikan. Kemudian review singkat. Nah, review singkat pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke. Jadi review singkat ini ada yang masih ingat Kak dari salah satu 9 aspek itu Kak? Yang pertama tujuan pembelajaran Kak. Ada yang masih ingat Kak? Tujuan pembelajaran yang pertama Kak. Kemudian yang selanjutnya Kak. Ada yang masih ingat Kak? Boleh di open mic. Boleh langsung dijawab Kak. Nah, salah satunya asesmen. Iya Kak, asesmen. Sudah itu kalau gerakannya masih ingat Kak kira-kira Kak? Ada 9 gerakan. Nah, jadi 9 gerakan, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama Kak, seperti yang kemarin kita sudah lakukan. Ini Kakak ya. Tuh. Jadi ketika saya seperti ini berarti kakak-kakak ingat, itu tujuan pembelajaran ya ke depan. Kemudian keterlibatan siswa. Jadi
keterlibatan siswa itu kita tangannya mengajak seperti ini Kak. Itu yang kedua. Yang ketiga Kak, ada yang masih ingat Kak? Yang ketiga apa Kak? Kakak. Pusat pembelajaran kita di PKG ini Kak, apa Kak? Mengubah mindset dari sistem komando ke ada yang bisa Kak? Yang seperti ini gerakannya Kak. Nah itu apa Kak? Ada yang bisa jelaskan Kak gerakannya kalau gerakannya seperti ini? Pengajaran berdiferensiasi Kakak ya. Kemudian yang selanjutnya apa Kak setelah pembelajaran berdiferensiasi? Kak Erwin lupa Kak. Jadi pembelajaran Konten. apa? Konten, ya konten, benar Kak, pemrograman atau konten, ya Kak ya. Yang kelima Kak, penjelasan Konten. dan Sudah tuh penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke, ya Kak, kelima, ya. Nah, jadi seperti ini gerakannya Kak, tangan menutup membuka seperti ini Kak. Ini konten Kak ya. Kemudian umpan balik peserta. Jadi umpan balik peserta seperti mengajak Kak dari sini. Umpan balik peserta. Kemudian kalau gerakan saya seperti ini Kak. Nih. Itu masih ingat Kak? Apa itu komunikasi, betul Kak, komunikasi yang efektif Kak. Jadi komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi itu bisa dari kita sebagai guru memberikan informasi yang efektif kepada siswa, baik dari siswa juga memberikan umpan balik kepada kita kan, komunikasi efektif. Kemudian seperti ini kalau saya gerakan seperti ini Kak. Penilaian. Oke, penilaian dan evaluasi Kak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Kak, yang terakhir. Keselamatan ya, keselamatan bagi peserta didik ya Kak. Jadi ada 9 aspek yang mempengaruhi pembelajaran yang efektif. Nah, itu Kak. Kemudian setelah 9 aspek Kak, ada long term memorizing Kak. Nah, ada 4 kriteria dari long term memorizing atau sistem LTM. Jadi pengalaman belajar efektif itu Kak. Jadi yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa Kak. Jadi kita itu harus mengembangkan karakter atau keterampilan motorik peserta didik kita Kak. Kemudian kriteria yang kedua memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran kita Kak. Misalnya kita ada 3 jam pembelajaran, kita harus bisa memaksimalkan pembelajaran kita selama 3 jam pembelajaran itu Kak. Dari sistem dari pembukaan ya kurang lebih yang sudah Kakak share atau Kakak buat video, nah itu kurang lebihnya Kak. Jadi ada pembukaan, inti dan penutup. Jadi Kakak maksimalkan dari 3 jam pembelajaran itu bagaimana cara mengajar yang efektif. Kemudian kriteria yang kedua Kak, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik Kak. Nah, jadi kita itu harus mempertimbangkan pengalaman peserta didik Kak. Jadi ketika permainan rounders mungkin di SD Kak ya ada Kak, permainan rounders mungkin peserta didik kita tabu atau kurang berpengalaman atau kurang tahu di rounders. Kalau kita bilang kasti
Nah, bola kasti mungkin mereka tahu, padahal itu kan sama materinya, bola kasti sama rondos itu menggunakan bola kecil ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan Kak, pengalaman peserta didik ya. Itu tadi Kak, kita memanfaatkan aset Kak, aset lingkungan. Jadi mereka di lingkungan apa di situ Kak ya. Jadi pengalaman mereka apa yang kita harus pelajari Kak ya. Kemudian yang kriteria keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sampai sini Kak, ada yang perlu ditanyakan atau Kakak belum paham atau ada yang ingin menjelaskan Kak sebelum kita lanjut mereview pembelajaran 1, pembelajaran 2 kemarin Kak? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke sesi yang pertama Kak. Nah, sini sesi yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini pertama di sini ada soal kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran di PDOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di background room atau nanti saya akan share Kak. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit Kak. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke room saat ini Kak. Jadi kakak-kakak nanti saya akan bagikan 3 kelompok Kak ya. Nanti linknya akan saya bagikan di grup WA seperti kemarin Kak agar lebih mudah Kak. Jadi kakak lihat di grup WA-nya untuk linknya untuk mengerjakannya Kak. Kemudian nanti kakak kerjakan di kelompok menggunakan media laptop Kak kalau bisa Kak. Jadi nanti bisa dipresentasikan di room ini Kak. Baik Kakak, sudah siap Kak? Jadi saya akan bagikan kelompok Kak ya. Minta waktunya sedikit Kak ya. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit lah. Cukup lama Kak. Di hampir 1 JP pembelajaran kita pada siang hari ini kakak berdiskusi Kak. Jadi nanti kita sama-sama akan membahas hasil diskusi kakak.
Jika saya akan bagikan Kak, silakan nanti Kakak langsung masuk ke roomnya masing-masing Kak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh Kakak melalui grup WA Kak. Karena saya akan membuat grup diskusi Kakak masing-masing. Kak Satriadi boleh masuk ke grupnya Kak.
Kak, aku grup di mana? Iya Pak. Grup di mana aku? Ada sudah Kak Meladi di breakout 3 ada Kak? Sendirian. Keluar Kak ya? Kawan-kawan Kak? Sendiri. Kak Septri itu belum masuk Kak Septri berarti. Kak Septri, silakan join Kak.
Tes 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 tes. Nah, me saya nak tes. Ayo hujan enggak Apa dem steak kak? Dem cak kak. Kalau am kat tidur ke telu. Pacar. Habis waktu kurang panjang. Muat dewe. Lepor-lepor dah. Tegal ni hati. Lami ije ngatu mikir. Ngeting berkelam. Ngacir. Agaklah berkelam tu. Apa hujan situ? Hujan tak boleh lebat. Tapi gerung-gerung. Nama sore guru. Kopi ke dulu kalau. Sama yang berentumnya belum. Kopi ke dulu kalau. Karyawan enggak kalau ada ngopi. Ay ngacir Nang dunia karyawan ni dah. Mana lu koi? Agak berdiam. Dingin. Ay ngacir. Baca dengan Kak. boleh. Udah kak. Siap sudah kak. Oke kak, sudah selesai kak ya. Mati lampu plus hujan kak barusan di sini kak. Waduh. Ini Akor. kita waktunya masih setengah jam lagi kak. Setengah jam waktu normal kak ya. Jam 4 kita selesai. Tadi setengah 3 kak ya kita apa namanya? Kita rekod kak. Kurang lebih sampai jam 4 kak ya. Semoga ini mendukung sinyal kak sampai jam 4. Oke kakak, baik kak. Yang mau menyampaikan presentasenya kak. Hujan terus. Hujan enggak kak di sana kak? Hujan kak. Hujan juga kak ya. Untuk kelompok satu nggak ditulis namanya, lupa tadi kak ya. Sebentar, tadi siapa baik kelompoknya itu? Namanya Erwin. Lutfi. Sorry. Kasna Bayu tadi ya, nomor kelompok 1 ya? Iya kak, karena Bayu. Sama siapa tadi tuh? Jenam. Jenam. Kres. Nah. Bayu. Sikap lagi kak? Siapa tadi kak Muhammad? Apa lupa? Iya, sikap Muhammad Lutfi, Kresna Bayu, sikapnya kan 4 kan kita tadi. Apriansa kalau. Apriansa. Ya, Kak Apian. Ya. Oke. Ya, baik kak, saudara ya. Ini si kamera saya tidak nampak kak ya, gelap. Oke kak, coba kak lanjutkan kak untuk kelompok bisa berbagi kak, atau mau menampilkan atau cukup saya yang menampilkan di monitor kak. Tampil monitor jadi. Kak Joko.
Belum ini kayaknya. Nah, Oke Kak ya. Sebentar Kak, waktunya. Ya, belum ya, takut dia habis. Nanti saya tampilkan, namun kakak-kakak yang memberi penjelasannya Kak ya, kita sama-sama berbagi referensi sudah. ya, Kak. Apakah sudah terlihat Kak di layarnya Kak? Belum, Kak. Ya, Kak ya. Sudah tampil Kak ya? Sudah, Kak. Oke, boleh Kak. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 di sini ada Kak Erwin, Kak Lutfi, Kak Tresna Bayu, Kak Priyansa. Oke, boleh jelaskan dengan perwakilannya. Oke. Kak Priyansa, silakan. Mana orangnya tadi? Halo. Kak Priyansa, Kak Tresna Bayu, Kak Lutfi. Penyajian tugas gerak. Sini, Mas. Yang ketiga belum Kak, yang belum dapat tadi, sudah habis waktu. Oke Kak, saya coba saya akan sedikit menjelaskan Kak untuk yang materi yang pertama tadi, tugas gerak. Tugas gerak apa sih? Penyajian tugas gerak mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Mungkin maksudnya dari menetapkan tanda prosedur itu mengomunikasikan cara-cara ataupun memberikan tanda-tanda dengan salah satunya atau berhitung untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Oke. Yang kedua, menggunakan alat bantu pembelajaran. Misalkan kalau alat bantunya kayak yang berupa visual kayak video, peraga, kan alat-alat peraga, supaya anak itu berfokus kepada apa yang kita berikan kayak gitu Kak. Terus yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yang pertama yaitu yang paling penting menurut saya yaitu
pengaturan kelas, pengaturan pembelajaran di lapangan yang menarik, supaya anak itu lebih tertarik ataupun lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi metodenya itu lebih dibuat gimana ya, agak sedikit menarik lah dari biasanya kayak gitu Kak, supaya anak itu ikut antusiasnya itu ada, membuat anak itu berantusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah kayak gitu Kak. Apa itu asetnya yang ada di lingkungan sekolah, kita manfaatkan supaya anak-anak tadi yang misalkannya tadi tidak sudah lesu, sudah ini karena tidak ada, misalkan tidak ada lapangannya kurang memadai ataupun fasilitasnya yang kurang, kita manfaatkan aset supaya anak itu tertarik atau memperhatikan kita supaya ikut pembelajaran ya kayak gitu. Nah mungkin yang C dan D ada Kak Apriansah yang akan menjelaskan, dan Kak Kresna Bayu dan Mas Lutfi. Coba. Boleh, Kak Apriansah, Kak Kresna Bayu, Kak Lutfi. Baik Kak, untuk yang C itu ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini Kak kurang jelas karena hujan. Iya Kak, sama Kak di sini Kak. Lanjut Itu Kak. yang pertama ada kita tuh melakukan komunikasi dengan siswa agar mereka memusatkan perhatian kepada kita, karena kadang banyak siswa nakal itu kan kadang tidak mau dengar Kak. Ribut sini, ribut situ, ngomonglah di belakang. Jadi kita tuh harus melakukan komunikasi secara langsung biar mereka perhatiannya berubah. Ya Kak. Yang kedua itu memperhatikan setiap peserta didik itu agar fokus kepada apa yang kita sampaikan Kak. Atau kita kasih game biar pusat perhatiannya kepada kita Kak. Ya Kak. Yang gede Penggunaan waktu yang efisien. Ya, kalau kata Kak Erwin tadi, menggunakan waktu tidak molor. Nggak ngaret Kak. Kalau datangan tepat waktu. Datangin tepat waktu. Kan biasanya kita yang lain kalau belum turun motor, belum masuk pagar, siswa itulah main bola Pak, ngajak langsung olahraga Pak. Nah, iya. jadi waktu kita tuh lagi ditunggu-tunggu, jadi harus tepat waktu. Tepat waktu, siap Kak. Oke Kak, selanjutnya Kak, yang nomor 2. Yang kedua, penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Tadi ada gerak lari atletik, lari jarak pendek, itu start jongkok, salah Kak. Itu bisa ya bawa Kak, lari jarak sprint 100 meter itu geraknya mungkin lupa tadi diketik Kak, lari start jongkok. Oh iya Kak. Iya Kak. Ya, Itu lari. urutan pekerjaannya pertama itu ada instruksi. Yang kedua ada penjelasan materi, terus demonstrasi, selanjutnya lagi melakukan gerak star. Kan biasanya banyak siswa itu startnya semau-mau mereka. Lanjut lagi adalah gerakan mereka lari berpasangan sampai garis finish. Terus lanjut terakhir itu penilaian dan evaluasi apa yang telah mereka lakukan. Terakhir itu ada refleksi. Itu untuk lari sprint Kak. Kalau yang kedua itu ada passing bawah dalam permainan bola voli. Yang kedua, selanjutnya Kak. Ya, itu passing bawah yang pertama instruksi. Yang pastinya kita berikan instruksi dulu kepada siswa apa yang akan dilakukan, terus pemaparan materi.
Kita berikan dulu penjelasan kepada siswa. Karena permainan bola voli ini beda dengan sepak bola, Kak. Kalau sepak bola bisa langsung nendang bisa. Kalau bola voli lain. Terus demonstrasi. Yang selanjutnya mereka melakukan passing bawah secara berindividu. Oke, itu. Yang satu orang itu bisa berapa kali dapat, Kak? Nah, contohnya kayak gitu, Kak. Yang kedua baru berpasangan. Berpasangan, satu yang melakukan passing, satunya jadi pelempar. Satunya melempar bola, satunya tukang passing. Yang terakhir yaitu evaluasi, Kak, sama penilaian, terus refleksi. Baik, Kak, cukup, Kak. Kalau untuk yang ketiga mungkin kami tadi udah terkejar, Kak. Oh, habis waktunya, Kak, ya. Ya, rencana tadi mau lompat jauh. Iya, Kak. Oke, Oke. Kak, lanjut, Kak. Oke, terima kasih untuk paparan atau presentasi dari kelompok 3. Baik, nah bagaimana kakak-kakak dari kelompok 2 dan 3? Dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, apakah sudah jelas? Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin ditambahkan kakak-kakak? Untuk pemahaman atau berbagi referensi inspiratif, kemudian tugas gerak bagi kelompok 1 ini. Ada yang ingin ditambahkan bagi kelompok 2 dan 3, kakak-kakak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok 2 ya, kakak-kakak. Siap, Kak? Kelompok 2 ada Kak Junaidi, Kak Handika, Kak Lukman. Nah, boleh mempresentasikannya, Kak. Nanti kalau kita sudah siap semua, kelompoknya baru kita melakukan refleksi, Kak. Oke, boleh Kak Junaidi? Kelihatan, Kak? Kak Junaidi, Kak Andika, Kak Lukman. Kelompok 2 ya, Kak? Boleh, Kak. Kelompok 2, Kak. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Ini hasil Pak Junaidi ini presentasinya, Kak? kelompok 3 juga itu. Kelompok 2, Kak, itu, Kak. Di sini kelompok 2 nih, Kak. Itu ada di kelompok 3 juga namanya. Halo. Ya, tadi tuh karena Makanya saya bingung ada di kelompok mana. tadi tuh soalnya Kak Septriadi terlambat masuk nah jadi Kak Mailadi sendirian, jadi saya masukkan Kak Junaidi ke kelompok 3, tapi Kak Septriadi sudah masuk ke kelompok 3. Jadi fleksibel Kak Junaidi, boleh ikuti kelompok 2, ikuti kelompok 3. Senior bebas, senior. Aku, Kak, yang Senior bebas. Karena saling berbagi. Aturan malah Kak Junaidi ini di kelompok 1 juga, biar saling berbagi, biar bisa ngasih arahan. Nama aku malah nyerang nanti, Kak. Iya. Oke, untuk kelompok 2, Kak Junaidi, Kak Andika, Kak Lukman. Halo, baca Luk. Oke, untuk kelompok 2 itu Pak Junaidi, Pak Handika, saya sendiri. Itu 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda prosedur. Itu yang pertama, mengajak siswa melakukan ice breaking. Untuk pertama itu, siswa itu diajak melakukan ice breaking. Ya. Kedua, membuat metode pembelajaran yang kreatif dan tidak monoton. Jadi, setiap pembelajaran itu tidak harus monoton dalam pembelajarannya. Terus yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Yang kedua, bola, matras, tali, pemukul, raket, dan peralatan lainnya. Yang ketiga, melihat kondisi cuaca. Dan keempat,
memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman dan aman. Untuk yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu yang pertama itu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi siswa itu dapat memahami apa yang kita jelaskan dan apa yang kita ingin sampaikan ke siswa atau peserta didik. Kedua, memanfaatkan media pembelajaran variatif. Jadi media pembelajaran yang variatif. Di sini seandainya kita melaksanakan pembelajaran yang variatif, kita bisa memodifikasi pembelajaran seandainya kita tidak ada lapangan di sekolah kita. Kita bisa dapat melaksanakan yang relatif variasi. Mungkin yang D, penggunaan waktu dan efisien. Membuat perencanaan pembelajaran yang matang, optimalisasi kegiatan pembelajaran, manajemen kelas, penggunaan teknologi dan evaluasi. Jadi penggunaan waktu efisiensi, gunakan yang efisien itu bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu selama 2 jam pelajaran itu kita melaksanakannya seefisien mungkin. Untuk kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk 1, passing dalam permainan bola voli. Turun, Kak. Yang pertama itu instruksi. Yang kedua, demonstrasi langsung. Passing secara individu, passing dengan tembok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi. Itu urutan pengajaran yang dilakukan. Untuk yang kedua itu lempar tangkap bola. Yang pertama instruksi, yang kedua demonstrasi langsung, ketiga lempar tangkap bola berpasangan. Terus penilaian dan evaluasi dan refleksi. 3, isyarat pembelajaran. Yang pertama itu start jongkok atau lari jarak pendek. Yang pertama persiapan, yang kedua bersedia, siap atau iya, atau bunyi fluid atau pistol. Yang kedua gerakan berirama. Gerakan berirama itu langkah isyaratnya hitungan, tepukan, ketukan, dan bendera. Mungkin itu saja, Kak, dari kelompok 2. Saya menyampaikan. Terima kasih Kak Lukman telah mewakili kelompok 2 Ya, Kak. menyampaikan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 karena waktu dan kita ini sudah tinggal mati lampu nih Kak. Ini kondisi di sini saya takut tidak sampai selesai. Kita lanjutkan saja Kak ya materinya Kak ya. Untuk kelompok 3 saya rasa sama Kak. Jadi intinya nih saya garis bawahi mungkin Kak di sini kita balik lagi ke 9 aspek tadi Kak. 9 aspek itu yaitu tadi Kak tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemprogresan dan pentahapan konten, kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kemudian umpan balik, kemudian komunikasi efektif, kemudian penilaian dan evaluasi, kemudian keselamatan. Nah, jadi dari 9 aspek tadi mencakup Kak ya. Dari tadi kelompok 1 sudah saya lihat ada tuh Kak. Untuk yang apa namanya seperti coba saya lihat di sini menetapkan tanda ya Kak ya. Jadi memastikan peserta didik mendengar. Nah, itu efektif Kak. Penggunaan waktu efisien, menggunakan waktu tidak molor ya. Nah, datang tepat waktu itu termasuk. Jadi kita di sini harus mengacu pada 9 aspek tujuan pembelajaran yang ada di
pembelajaran kita saat ini, Kak. Jadi untuk kelompok 3, nah, kelompok 3 dari Kak Septriadi, Kak Meladi, atau ulasan secara singkat saja, Kak? Boleh, Kak? Kak Septi atau Kak Meladi? Ulasan secara singkat, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak, kalau dari kelompok 3, dari kami menetapkan prosedur itu dari komunikasi verbal dan non-verbal. Mengatasi faktor lingkungan tergantung dari tempatnya, peserta didik, arah sinar matahari, memanfaatkan sumber daya yang ada lingkungan. Kalau sekolah kami kurang alat, Kak. Dan itu memastikan peserta didik mendengar dengan cara ice breaking atau video pembelajaran, Kak. Sudah itu penggunaan waktu efisiensi, menyampaikan materi dengan secara lugas dan menyampaikan gerakan yang secara dimengerti oleh siswa. Sudah itu menahap konten dan aspek organisasi penugasan. Satu, dengan cara kami keterampilan geraknya permainan sepak bola, instruksi, demonstrasi langsung, passing, individu dengan perpasangan, penilaian dan evaluasi, lempar di depan dada atau chest pass dalam permainan bola basket, instruksi, demonstrasi langsung, lempar di depan dada berpasangan, penilaian dan refleksi. Yang 3, isyarat atau cue pembelajaran, start jongkok dan lari estafet. Intinya sama, Kak, itu. Persiapan, bersedia, siap, atau tip fluid, Kak. Itu, Kak, dari kelompok 3. Ulasan secara singkatnya, Kak. Ya, terima kasih, Sama-sama, Kak. Kak Meladi telah menyampaikan presentasi dari kelompok 3. Baik, kakak-kakak, untuk selanjutnya materi kita merefleksi, Kak, dari hasil dari kelompok kakak-kakak. Jadi di sini ada 4 kriteria ya, Kak, yang jadi harus perhatian kakak. Yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik, Kak. Tadi seperti yang disampaikan ya. Jadi urutan pengajaran yang dilakukan itu motorik tuh, Kak, dari instruksi, kemudian dari gerak siswa. Nah, itu motorik ya, Kak. Kemudian yang kedua kriterianya memaksimalkan aktivitas dan waktunya harus efisien, Kak. Jadi 3JP harus efisien dari pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian kriteria yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Jadi seperti tadi, Kak, yang sudah saya sampaikan di awal, jadi pengalaman peserta didik harus diutamakan juga, Kak. Jangan terlalu permainan yang susah diketahui peserta didik. Kemudian kriteria keempat berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, kakak-kakak. Sampai sini ada pertanyaan lagi, kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita coba saya screen lagi untuk materi di PowerPoint-nya, Kak. Oke, jadi sini sudah ya, kita berburu referensi tadi, Kak. Kemudian pesan kunci pada sore hari ini, Kak, bahwa semakin kaya referensi kita sebagai guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat, CU atau pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas. Jadi kita harus semakin kaya, Kak, semakin banyak referensi-referensi teman-teman sejawat. Nah, ini salah satunya kita kegiatan PKG ini untuk saling berbagi ya, Kak, ya. Bagaimana cara yang efektif untuk siswa agar mereka bisa belajar dengan senang, gembira, dan mengasihkan. Nah, itu kita saling berbagi referensi agar kita sebagai guru dapat mengembangkan strategi lain
di luar modul yang kita pelajari saat ini kakak-kakak. Jadi saya minta kakak-kakak harus selalu berupaya mencari referensi-referensi di luar modul maupun melalui pengalaman-pengalaman teman sejawat, guru-guru PJOK lainnya ya Kak. Jadi kita semakin bisa mengembangkan potensi pembelajaran PJOK ini dengan baik. Oke kakak-kakak, baik selanjutnya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK untuk sore hari ini? Mungkin cukup banyak ya Kak ya. Yang jelas 9 aspek dan 4 kriteria itu adalah sebagai faktor kakak-kakak untuk bisa mempelajari supaya pembelajaran PJOK ini baik dan efektif Kak. Oke kakak-kakak, sampai di sini untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas segala kesempatannya. Sampai bertemu di aktivitas luring kakak-kakak tatap muka. Jadi siapkan apa-apa yang perlu disiapkan untuk aktivitas luring kita, dan saya harapkan lagi Kak untuk tugas kakak-kakak yang belum, saya mohon untuk kesediaan yang mengerjakannya sebelum luring ini kita usahakan sudah semua kakak-kakak. Jadi pertemuan pada sore hari ini, penutup sore hari ini menuju ke pertemuan luring kita tanggal 13 sampai tanggal 19. Oke kakak-kakak, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Kak. Cukup Kak. Oke, kalau sudah saya langsung tutup Kak ya, soalnya baterai saya mau lowbat nih Kak. Soalnya mati lampu Kak di sini Kak. Sama mati Oke lampu. Kak. Ya. Iya Kak ya. Terima kasih banyak Kak ya. Salam sehat Kak. Ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ke grup Kak ya Kak ya. Oke Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak. Olahraga, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Erwin. Oi. Kak Apa? baru. Kak. Si Kak ini. Baru Apa melok lagi dah PGRI ini? baru bertemu, baru bercerita. Apa yang minggu lagi langsung kondangan ada tempat nemu tidak? Ada Kak? Ayo. Yang parah bawa apa lagi yang parah situ nih? Mau kayak sampai kita main di tengah lapangan. Pada SMK 3 itu banyak masak ya. Mau iring gula olahraga Kak lapo. Apaan tukun besok pegawai nak galak, kopi selak, rokok besar. Yang ngomong itulah. Oh, jelas dulu. Nak kasih kayu dulu main bola. Iya. Hujan masih. Sama baik sini habis hujan, cuman belum mati lampu. Lagi Kayak hujan, lagi Kak. gantian baik. Hujan lebat sih Kak. Tadi nginapin. Nginap kami, tidak pacak tak nginap lalan. Nginap mana Kak? Paling di PBG itulah. Hotel apa namanya itu ya? Pacak mensong lagi. Boleh kalau main ke situ kami walaupun kami tidak nginap. Boleh, Pak Ayo. Uneremi lu. Sherlock. Iya, siap. Remi ya main. Uneremi lu. Kami PGRI kemarin kalahnya malah main song dulu. Jadi pagi itu udah baca lompat lagi. Jongkok. Malam jongkokan. Sampai jam 2 pagi udah baca jongkok. Ini jepitan pakaian, Bay. Sama Meladi dah, Win. Dia pakai ini helm, main golf. Yang neman. Teman helm. Tak pedas bingitnya. Iya. Di PPG itulah kami kalau menginap di Sekayu pasti di PPG. Soalnya kadang tuh yo memang disediakan untuk guru. Agak mending lah timbang yang lain. 50.000 ya semalam cuman. Wong Siko. PPG main di mana, Win? PPG. Belakang dinas itu lalu. Ndak PPG nggak? Aku belum. Belum.
Belum. Kenapa kan belum, Win? Iya, belum panggilan aku. Belum, Aku kan dari swasta pindah. Dari swasta ke negeri. Oh. Kami Jadi- sekampus, Meladi. Meladi nak milu-miluku. Lama nih, kayak sertifikasi bentar lagi nih cair janji 3 bulan ini pesen beli motor. Berganti terus dengan Luka dari kuliah, kosan, PKGK sekelas pule, PPG sekelas pule, dem. Tahu nyingok Sekelas Bakso TK, baik, SD, bener, SMP, SMA. Dah, itu beda, untung beda. Dek Untung beda. tue dia. Lahir tahun 86 dia. Iya. Aku ini belum dipanggil. Kemarin kan aku di swasta, honor sekolah, ada pacak. Harusnya paling enggak kan Oh, ini. swasta. Iya. Baru P3K tahun ini lah ini baru diangkat. Jadi baru di negeri ini baru 6 bulan. 6 bulan aku baru semester inilah, semester ganjil. SMA lah. SMP kan? Oh, baru tadi nggak ini P3K. Iya. Baru tahun inilah diangkat. Meladi lah duluan deh. Duluan dari aku. Senior itu. Iya. Baik nasib. Nah, berarti lah ada tamsil berdua ini cahnya nih. Pacak ini besok ini. Tahu, Meladi. Awal aku udah dapat tamsil. Sekolah kecil. Ngapain? Sekolah kecil, Win. Cuma Sekolah jaga apa? rombel SMP. Sekolah kecil tapi awak besok. Sama baik ya. aku sekolah kami besar. Reunian ini ceritanya. Asli. Reunian ini. Apa ini? Seangkatan Satu angkatan. kuliah ya? Au. Iya. Oh, 2000 berapa Pak Erwin? 2016 ya. Oh, 2016. Iya. AP ini sepegeri kita lu Siapa? Hah? dengan Kak Erwin. Nggak sangkatan kita yang Erwin tuh. Nggak tahu nggak nih. Awalnya Tahu. AP kali terjenguk. Lah. Kelas berapa Erwin? Oh, 2016 berarti ya rombongan ini. Ya. Berapa? Kelas Kalau berapa Erwin? tahun berapa? Angkatan 2012. Lulusnya Aku 2016. berarti paling muda berarti aku nih. Win kelas berapa dulu tuh Win? Emang D Kak, D. kalau Oh, tim deh, pantasan. Angkatan Agak berapa? tidak asing mengkane. 2013. 13. Angkatan Masuknya kan Kresna. keluar nih. Keluar. Oh, senior berarti kalau tim. Tue. Enggak bisa. Sama bae, Jang. Tue tie. Iya. 2016 aku keluar. Mabar. Jadi nggak Wah, tahu ya, Erwin. walah. Hah? Cak mano Ngapain lu? sampai nado di grup yang kawan-kawan Aku SD ada. enggak? Gitu berarti kan kawan tuh antara hari Sabtu apa Minggu, ada yang Sabtu kabarnya, entahlah. Iya. Kami rencana nih kalau ini kan besok masih ada kegiatan di sekolah kami. Berarti Jadi paling enggak minggu pagi lah. Kalau masih ini kayak siang lah kalau enggak sore. Sabtu Sore. baik. Siang lah jam 1. Sabtu baik. Sabtu siang Kami ke situ malam. Ya, udah apa-apa, jadi- yuk kumpul bae di mana kagak kami nginap. Mau beli remi. Iya. Gawe kami bikin ngumpulong banyak main remi. Ada kami waktu kapan itu ya? Waktu pelantikan kemarin sampai jam 2 kami. Pagi berdiri Pak itu.
Ini Kak Lukman sama Kak siapa nih tinggal di Parak Sekayu tuh lah ya? Aku tinggal Sekayuku. Oh, Melani tinggal di Sekayu, aku tinggal di Lawang Wetan, Lok Pace. Lawang Wetan Lok Pace itu dari Sekayu berapa menit? Setengah jam. 30 menit, santai. Oh, Parak, berarti kami nih ujung Berung. Beguyur. Jauh kami. Jauh dari Gale-Gale. Jembatan putus pula. Kalau jauh tuh besok transportnya biasanya. Jauh. Baca. Acak lah untuk beli sepatu siko atau ini untuk beli baju lagi ganti di situ. Kalau tinjau kan. Tunjuk lah. Gak tahu kita dapat baju. Uang memesan kali baju. Kelas-kelas lain. Mama nih kita nih ado. Kalau lah telat kalau nak mesan baju. Ah, udah sempat waktu. Anu iyo. Lah yang nulis kemarin cak mana? Ah, udah tahu itu. Mana? Melok Mana deh? melok ngelis baik, Mana deh? cuman enggak tahu yang ordinir siapa beliau itu. Mana ada cepat Iya. ini tempat toko ini. Sampai yang mesan itu tuh. Gak tahu ada juga yang mesan tuh. Aku ngelis pula. Maksudku mana transfer apa mana kan? Tahu. Apa besok dibagi langsung kasih duit? Lemah nih itu. Ada yang ngalangi dulu. Look jadi toke, look toke. Oh, Amin. ayolah. Ini ada di toke. Ayo lalu. Gaskanlah. Bagi-bagi apa? Sekayu lah ngatu. Gaskan lah. Kan Besok dekat pagi. pulau. Ngatu berangkat lah, Win. Apa ini sih? Itu menghari ke sana nih. Yasinan dulu apa di sana nih? Dekat enak. Perlengkapan untuk nginap. Ay. Kalau nak Lagi. ngekos kan beli peralatan mandi, sikat gigi, odol. Kompor gas. Banyak kami sebelum P3K ini hampir tiap apa ya? Hampir tiap bulan ke Sekayu, kadang sebulan 2 kali waktu kemarin di swasta itu ke Sekayu. Aman inilah, ini lain lagi sudahlah tunak dilalan tuh lah. Setelah pelantikan baru ini lah ke Sekayu lagi. Itulah aku ketemu dengan ngatu pas PGRI itu. Erwin ya ku. Acara ini buat PGRI ya? Iya. Ada PGRI. Pak Erwin melok poli ya? Melok poli ya? Pak Erwin ya? Iya. 2 tahun kan kemarin 2023, 2022. Iya. Iya rombongan Pak Erwin ya. Aku baru sekali tuh lah Pak Erwin kemarin kawan-kawan tuh lah ngajak. Sekali main lagi menang. Kami lah 2 kali main kalah terus kan lu gini. Kamu baik, belum rezeki baik. Lutfi angkatan berapa Lutfi? Angkatan ke berapa Lutfi? Kuliah 2013 Masuk. keluar. Nah, itu kakak. Biasa yang. Kaget tuh di sana tuh ketemu sama bae, ndak ada jingok tua muda jo. Asli mana? Asli Lalan ini lah. Mau same. DRU. Kak Erwin di SMP, aku di SMA bersebelahan bae, betetangguan bae. Oh. Yang Jerama putus tuh Paraan sekolah kan. Iya. Hah? Iya, Jeramba putus itulah. Itu jembatan 30 tahun kami menanti tumbuh tongkang. 30 tahun dulu ada jembatan Ibu Lucy lah survei ke situ. Kemarin Ibu Lucy lah situ. Lah ke situ Ibu Lucy. Ya, kalau Bu Lucy lah survei, Pak Herman dulu lah survei pula. Tidak tahu kapan tapi kalau cuma survei. Pak Toha belum? Pak Toha belum? Belum. Nah, suruh lah Meladi. Apa tim sesnya apa sih kali ini? Hah? Tim sesnya apa? Tahu juga ya. Bawa, agak kumpul baik di PPG itu bawa balik. Gitu. Acak pagi-pagi di sini.
Galap asing baik. Dah, uang dia, uang babat. Dah tahu aman tim sukses sampai dah tahu. Nggak boleh kita tuh jadi ini pemenangan. Tetangga. Tidak boleh jingkok baik yang penting tuh. Tahu lu, dari tetangga lu. Ama tetangga yang tahu kagak nguni motor Jupiter. Ya, mulai hujan lagi tanya di sini mulai ini. Oke, sampai ketemu di ini oke. Oke. Seluruh hujan. Sampai berjumpa di Sekayu. Ya, Oke. sampai jumpa di kayu. Jangan lupa bawa remi. Oh, banyak remi. Tiap malam di sini remi kalau ada hujan ya. Kalau kami lagi mampir ke tempat ini. Siap. Siap. Oke. Jangan dosir Sampai ngusir. Jangan lupa bawa kopi juga ya. Ayam kopi ini banyak. Tremos yang kate kami yang bawa ya. Oke. Lanjut. Yo, Assalamualaikum. Pamit.